Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Melianingsih, NIM 1220145 dari kelas SD, ingin mempresentasikan tentang ta'jizul mayyit, memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan mayat hukumnya adalah fardu kifayah atas muslimin yang lain yang masih hidup. Artinya, apabila di antara mereka ada yang mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi muslimin selebihnya, karena perintah memandikan mayat itu adalah kepada umumnya kaum muslimin. Sedangkan muslim yang mati syahid tidaklah dimandikan walau ia dalam keadaan junub sekalipun, melainkan ia hanya dikafani dengan pakaian yang baik untuk kain kafan, ditambah jika kurang atau dikurangi jika berlebihan dari tuntunan sunnah, lalu dimakamkan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikit pun juga. Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikuburkan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disembayangkan. Kriteria jenazah yang dimandikan. Jenazah yang wajib dimandikan adalah mayat orang Islam yang bukan termasuk mati syahid. Dan yang kedua, tidak karena keguguran yang usia kandungannya sebelum 4 bulan. Yang selanjutnya yaitu lafal niat memandikan jenazah. Untuk yang pertama, lafal niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul husli lihadi mayyiti lillahi ta'ala. Dan yang kedua, lafal niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul husli lihadihi mayyitati lillahi ta'ala. Dan untuk lafal niat mentayamumkan jenazah yaitu nawaitu tayamuma andahti qulfati hadzal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya yaitu saya niat tayamum untuk menggantikan membasuh di bawah ini jenazah karena Allah Ta'ala. Tahap-tahap memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat pada tempat yang tinggi seperti bangku panjang, batang pisang yang dijajarkan. Yang kedua, gunakan tabir atau penutup untuk melindungi tempat memandikan dari pandangan umum. Yang ketiga, ganti pakaian jenazah dengan pakaian basah seperti sarung, lebih mudah memandikannya tetapi auratnya tetap ditutup. Yang keempat, siramlah seluruh badan lalu bilas dengan sabun. Yang kelima, menggosok dimulai sebelah kanan dari mulai kepala, pundak, dada, perut, tangan, dan terus ke bawah sampai kaki dengan memakai air bunga atau sabun, dan setelah itu dilanjutkan dari sebelah kiri. Yang keenam, kemudian membersihkan punggungnya dimulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri. Selanjutnya, menyiramkan air bersih ke seluruh badannya. Yang kedelapan, dianjurkan membasuh jenazah dengan 3 kali, 5 kali, atau 7 kali dengan bilangan ganjil, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Yang kesembilan, membersihkan 2 telinga, 2 alisnya, 2 lubang hidungnya, giginya, dengan kain yang digulung, atau potongan kain yang digulung. Yang selanjutnya yaitu menyiramkan air kapur atau sejenisnya. Kemudian selanjutnya yaitu mewudukan jenazah. Niat wudu jenazah yaitu yang pertama niat wudu jenazah laki-laki. Nawaitul wudu'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Atau artinya yaitu saya niat wudu untuk mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu niat wudu jenazah untuk perempuan. Nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudu untuk mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu mengeringkan anggota badan dengan kain bersih, kemudian bersiap-siap untuk dikafani.
Siapa saja yang berhak memandikan mayat? Untuk yang pertama yaitu jenazah laki-laki. Yang diperbolehkan yaitu ayah, kakek, dan seatasnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dan sebawahnya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah, saudara ayah kandung, saudara ayah seayah. Dan untuk perempuan yaitu yang paling utama memandikannya adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan ikatan mahram dengannya, seperti anak perempuan, ibu, dan saudara perempuan. Bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, maka mayat itu hendaklah ditayamumkan saja. Tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain, kecuali kalau mayat itu adalah anak-anak, maka laki-laki boleh memandikannya. Yang kedua, mengkafani mayit. Pada dasarnya tujuan mengkafani adalah menutup seluruh bagian tubuh mayit. Walaupun demikian, para fuqaha memberi batasan tertentu sesuai dengan jenis kelamin mayit. Untuk batas kesempurnaan, yang pertama batas mayit laki-laki. Bagi mayit laki-laki yang lebih utama adalah 3 lapis kain kafan dengan ukuran panjang dan lebar yang sama. Dan boleh mengkafani dengan 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah surban dan baju kurung, atau 2 lapis kain kafan ditambah surban, baju kurung, dan sarung. Yang kedua, bagi mayit perempuan. Bagi mayit perempuan, kafannya adalah 5 lapis, yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan sewek. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, keutamaan mengkafani jenazah muslim, Allah akan berikan sutra halus dan sutra tebal dari surga untuk orang yang mengkafani pada hari kiamat. Yang kedua, kain kafan diutamakan diambil dari harta si mayit, didahulukan sebelum pembayaran hutang, penunaian wasiat, dan warisan. Kecuali jika seorang fakir tidak memiliki apa-apa, boleh dibantu penyediaan kain kafannya oleh kaum muslimin yang lain. Yang ketiga, kain kafan sebaiknya berwarna putih. Yang keempat, 3 lapis kain kafan dibentangkan. Yang kelima, kain kafan diberi wewangian, tidak mengandung alkohol, khusus untuk mayit yang meninggal dalam keadaan ihram, tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup muka dan kepalanya. Yang keenam, mayit yang telah dimandikan ditutup kain pada bagian auratnya, kemudian diletakkan dalam keadaan terlentang pada 3 lapis atau 5 lapis kafan yang telah disiapkan. Yang ketujuh, kapas diberi wewangian, kemudian diletakkan pada lipatan pantat dan dibuat semacam pembalut atau celana pendek. Jika seluruh anggota tubuh diberi wangian juga lebih baik. Sisi kain yang ada di sebelah kanan mayit dilipatkan sehingga melewati bagian atas dada. Demikian juga bagian kiri dilipat ke bagian atas dada. Kain penutup aurat pelan-pelan diambil. Yang kesembilan, lapisan kain kedua dan ketiga juga dilipat dari sisi samping ke atas melewati dada. Yang kesepuluh, ujung kain kafan yang lebih dikumpulkan pada bagian kepala dan kaki, kemudian diikat dengan tali. Jumlah ikatan tali tidak ada ketentuan, disesuaikan dengan kebutuhan. Ikatan tersebut nantinya dilepas pada saat jenazah diletakkan di liang lahat. Usahakan agar simpul ikatan berada di sebelah kiri tubuh supaya memudahkan saat melepaskannya. Yang ke-12, boleh menggunakan gamis sebagai salah satu kain kafan, yang lain sebagai sarung, dan sisa satu kain berikutnya untuk menutupi. Jika jenazah wanita, boleh menggunakan 5 lapis kain untuk kerudung, sarung, gamis, dan 2 lapis kain.
Yang selanjutnya, kain kafan yang disunahkan menurut Rasulullah SAW. Yang pertama, kain yang dipergunakan untuk kafan adalah kain yang bagus, bersih, dan menutupi. Yang kedua, kain kafan yang berwarna putih. Dan yang ketiga, kain kafan sebanyak 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Namun, di sini ada perbedaan untuk kain kafan seorang yang sudah melakukan ihram atau haji dan umroh. Maka kain kafannya adalah kain ihramnya, dan untuk laki-laki tidak menutupi mukanya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.